Shalom rekan-rekan sekalian. Shalom, iya kita dengerin musiknya kayaknya smooth banget gitu ya, enak gitu ya. Dan ya kita bersyukur ya itu anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah hari ini kita memberangkat firman Tuhan, ya firman Tuhan hari ini bicara mengenai impossible storge gitu ya. Kenapa disebut impossible? Saya pikir aneh juga sih ya, kok impossible. Tapi di sisi lain sepertinya tepat ya, mengasihi storge itu apakah sesuatu hal yang possible, yang real gitu ya bisa dilakukan oleh dari diri kita sendiri ya, impossible storge. Nah saya percaya teman-teman semua kemarin udah bahas beberapa ini ya, beberapa versi kasih ya. Saya tahu ini dari C.S. Lewis ya, ada 4 ya, ada Eros, Philia, Storge, dan Agape. Kemarin udah bahas 2 ya berarti ya, ini yang ketiga ya. Nah semoga ini nyambung. Nah teman-teman kita akan baca satu ayat firman Tuhan, minta tolong diklik yang di belakang. Ya dari Keluaran 20 ayat 12, simple sekali ya. Saya bacakan buat teman-teman. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah klik lagi. Ini hari ini kita akan khusus bahas mengenai storge gitu ya. Yang artinya natural or instinctual affection as of a parent for a child. Jadi lebih kepada kasih di dalam keluarga, familial, kasih yang betul-betul sebenarnya secara instingtif tuh udah ada. Ya kalau kita punya anak ya. Dulu saya nggak berpikir saya suka anak kecil, kayaknya adik saya lebih suka anak kecil gitu ya. Saya tuh kayaknya males lah. Tapi begitu punya anak sendiri itu instinctively gitu ya, itu muncul. Bukan hanya kepada istri saya yang nyusuin anaknya gitu ya, anak saya juga. Tapi saya sendiri punya perasaan yang kok saya sayang ya sama anak saya. Saya bangga ya, saya kasih nama, cari nama yang terbaik gitu ya. Lalu setelah 1 anak gak cukup, 2 anak gitu ya. Begitu 2 anak, aduh saya di keluarga cuma berdua, sepi kayaknya kalau berdua. Kayak perlu tambah 1 anak lagi deh gitu ya. Akhirnya 3, 1 pertama laki, kedua laki, ketiga kalau laki juga gak ada masalah lah. Tuhan kasih perempuan, wah makin sayang gitu rasanya. Waduh ini the princess in the house ya, saya perlakukan dia seperti princess. Nah itu tuh instinctively. Sampai ngerasa kok aneh ya, dulu saya yang gak punya rasa care sama anak gitu ya. Begitu punya anak sendiri itu sayang banget. Nah jadi something yang sebetulnya secara natural atau instinktif gitu ya, afeksi yang muncul kepada orang tua sama anak gitu ya. Nah klik lagi, ya makanya ini ada foto ya, ada lukisan dari Carl Friedrich Lessing. Ini tahun abad 19 nih ya, 1808 sampai 1880, dia seorang pelukis dari Jerman. Dia ngelukisin tentang the robber and his child. Jadi dia bilang bahwa orang jahat aja, ini orang yang malang ya, jahat gitu ya, dia merampok, tapi dia juga berusaha menghidupi anak laki-lakinya, ini anaknya ya. Jadi dia protect anaknya, dia lindungi anaknya, dia lakukan berbagai macam cara, kalau harus ngerampok ya ngerampok. Ya, dia harus menyakiti orang yang menyakiti orang, tapi dia tidak akan menyakiti anaknya. Jadi storge itu seperti itu, sekuat itu. Ya sekuat itu. Ya meskipun sebenarnya kalau boleh jujur, enggak selalu kasih orang tua sama anak itu gitu, atau kasih ibu kepada anak itu sepanjang masa. Itu enggak teman-teman. Ya kalau kita ngeliatin berita-berita gitu ya, waduh kita ngelihatnya horor-horor sebenarnya ya. Banyak, boleh diklik lagi ya. Ini saya ngelihat ya yang lalu 2013 gitu ya. Mungkin, ketutupan kursi itu. Ada Isabella Guzman gitu ya. Orang yang membunuh ibunya sendiri karena selalu ada konflik berkepanjangan. Lalu ibunya menikah lagi dengan seorang pria. Dan selama itu konflik itu terus muncul. Sampai dia nggak tahan dan dia ngancam ibunya. Nah ibunya ketakutan, ibunya lapor polisi. Polisi datang lalu didamaikan. Tapi udah gitu dia ngomong, awas kamu ya, awas kamu ya. Suatu saat dia di rumah, ibunya pulang kerja, naik ke atas ke kamar mandi. Begitu masuk kamar mandi tiba-tiba dengar suara brak. Dan tiba-tiba darah keluar dari kamar mandi. Ya, ternyata dia menusuk ibunya 170 kali tusukan. Dan 2020 dianggap dia
tidak bersalah karena punya gangguan jiwa akhirnya dibawa masuk rumah sakit. Oke lah gangguan jiwa gitu ya, tapi ngelihatnya kok ngeri ya. Kok bisa seperti itu gitu ya. Bahkan kalau ngelihat lagi banyak sekali berita tuh, anak bunuh ibu karena tidak dikasih 20.000 rupiah itu di Indonesia. Ya minta uang 300.000, gak dikasih, gak ada uang, minta uang 20.000 deh buat ngopi, gak ada uang, dia kesel sekali, dia ambil pisau, dia tempel ke leher ibunya, dan ibunya bilang ya udah terserah, mau gorok biar saya masuk surga, digorok sama anaknya. Akhirnya dia tinggalin ibunya gitu ya, dia ke warung kopi, dia minum kopi santai, terus pulang ke rumah, wah berlagak kaget ibunya meninggal, padahal dia yang bunuh. Itu suatu hal yang mengerikan gitu ya. Lalu ayah bunuh anak karena kesal diganggu main game. Saya baru baca juga di berita, banyak sekali berita saya pikir adalah saya pilih beberapa yang ngelihat saking banyaknya dan enak mau saya taruh di PowerPoint pun rasanya enak gitu. Seorang ayah lagi main game di Manado, lalu anaknya nangis umur 6 bulan. Dia kesel, dia sentil mulutnya, masih itu dia pukul lagi, kesel lagi dia gebuk mukanya sampai anaknya tidak bernafas. Lalu dia bawa ke rumah sakit bilangnya gagal jantung, padahal mukanya bengep. Akhirnya di penjara. Ya, dan ibu bunuh anak juga ada. Karena suami tidak bekerja. Jadi karena suaminya tidak bekerja, dia frustasi, stres, ya depresi. Lalu dia pikir kasihan nanti anak saya karena suami saya tidak kerja. Jadi daripada anak saya kasihan nanti saya bunuh anaknya. Saya pikir wah berarti storge ini impossible kalau orang itu sebenarnya punya gangguan jiwa mungkin. Atau impossible kalau satu saat orang itu merasa terganggu satu dengan yang lainnya gitu. Impossible kalau udah ada luka-luka di dalamnya, maka jadi impossible. Kok cinta yang secara instinctively harusnya muncul gitu ya. Ayah kepada anak, ibu kepada anak itu bisa seperti itu, bahkan anak kepada orang tuanya. Oh itu ngeri teman-teman, ngeri banget. Tapi itu realita ya, realita dan mungkin kita juga pernah ngalamin gitu ya. Disetrum sama orang tua kita, dipukul, ditelanjangin. Saya ingat punya teman yang cerita bahwa saya umur 13 tahun sudah tumbuh gitu ya, tubuhnya udah berubah gitu ya, sudah ada bulu-bulu di badannya gitu. Tapi begitu dihukum oleh orang tuanya, ditelanjangin, ditaruh depan rumah, didiemin depan rumah. 13 tahun. Dia bilang, waduh saya tuh udah malunya bukan main, saya benci sekali sama orang tua saya. Itu semua muncul teman-teman. Ya bahkan kalau jujur nih ya, tadi pagi saya tuh bangun jam 2, kadang-kadang kami ya para pengkhotbah begitu, mempersiapkan ulang itu subuh-subuh karena sibukan, capek gitu ya. Akhirnya istirahat dulu, bangun jam 2 pagi lalu lanjutkan lagi. Nah pada saat jam 2 pagi saya ngelihat WhatsApp saya, itu sudah ada 2 keluarga. Yang satu ngomong, "Ko, jam 2 pagi persis saya bangun, saya lihat, ko anak saya kabur dari rumah." Keluarga Kristen. Anak saya kabur dari rumah gara-gara dia pulang terlalu malam, suami saya marah, suami saya kesel, emosional mau dilempar barang sesuatu, anaknya marah, beres-beres, kabur. Ya kabur dari utara ke barat, cari anaknya, wah ini orang tua tahu anaknya punya kemauan keras, akhirnya dia coba cari ikutin. Untungnya dia tahu handphonenya masih nyala, di Google kemana, ya menyelamatkan, diikutin. Ternyata benar ketemunya di barat, pergi dari utara. Ya, pergi gitu. Kok bisa begitu gitu? Oh ya karena memang kebiasaan sekeluarga itu pernah kabur, suka kabur masing-masing. Jadi kalau ada masalah kabur. Itu muncul dari kakek neneknya. Sekarang anaknya pun begitu. Lalu di saat yang sama di jam 2 itu saya lagi ngobrol sama satu orang ini, ada orang lain lagi kasih voice note dari malam. Ya dari jam 10 saya baru baca jam 2. Saya dengerin voice note-nya. Saya dengerin, oh ternyata dia menjumpai suaminya affair, lalu sudah lama tapi masih kontak-kontakan gitu ya. Lalu dia sendiri dengan anaknya pergi gitu ya dari rumah, lalu dimaki-maki oleh suaminya dan suaminya bilang kembaliin semua barang-barangnya, mobil apa segala macam pokoknya pulangin. Stres di hari saya mau membawa ini gitu ya di hadapan teman-teman, di hari itu suatu kejadian seperti itu di keluarga Kristen, keluarga yang dekat dengan kita. Jadi kita bisa ngelihat bahwa hal-hal seperti ini tuh luar biasa gitu ya. Sesuatu hal yang
kita mulai mikirkan storge itu seperti apa sih? Bagaimana sih kita bisa mengasihi keluarga? Sedangkan kita semua juga mau berkeluarga kan? Boleh tahu siapa yang sudah berkeluarga di sini? Yang sudah menikah? 1, 2, 3. Sepasang itu kan? 1, 2, 3. 3 orang. 3 pasang berarti ya, sekitar 3 orang atau 3 pasang. Yang lain menuju ke sana. Nah artinya kita akan menghadapi pergumulan yang sama tuh. Waktu kita konflik, waktu kita punya anak. Waktu anak kita marah-marah, main game terus. Atau Tuhan percayakan kita anak yang berkebutuhan khusus. Atau anak yang punya pergumulan dengan learning difficulty gitu ya. Wah kita akan punya PR yang besar. Sehingga bagaimana kita bisa mengasihi gitu ya. Klik lagi. Ya bahkan di histori di Alkitab kita bisa menemukan banyak ya Kain dan Habel gitu ya. Kain membunuh Habel gitu ya. Hawa tidak memberitahukan kepada Adam gitu ya, atau Adam menyalahkan Hawa gitu ya. Dan Adam bilang ini perempuan yang kau tempatkan di sisiku gitu ya. Dia udah marah gitu ya. Kita bisa menjumpai kasus-kasus keluarga. Ishak dengan Ribka gitu ya. Esau dengan Yakub gitu. Kita menemukan bagaimana mereka menipu satu sama lain. Ribka lebih sayang sama Yakub, Ishak lebih sayang sama Esau. Ya Yusuf dan saudara-saudaranya gitu. Kita akan melihat banyak peristiwa-peristiwa di Alkitab di mana storge itu nggak works. Gitu ya. Storge itu nggak works. Selalu ada problem dalam keluarga Daud gitu ya. Amnon memperkosa Tamar, Absalom mau membunuh Amnon, Absalom kejar papanya. Wah itu cerita yang begitu luar biasa dalam histori Alkitab. Sehingga saya nggak heran ya kalau pengurus itu tulis, wah impossible storge. Gimana storge itu bisa menjadi kasih yang mengikat, mengkaitkan kita dengan keluarga kita. Tapi setiap kita tidak ada yang tidak itu lahir di tengah-tengah keluarga. Ya mungkin ada beberapa anak yang dari kecil di panti asuhan, tapi tetap lahir dari seorang ibu yang dibuahi oleh ayah. Jadi sebetulnya nggak mungkin kita detach itu dari family. Hanya saja seberapa kuat kasih storge itu. Ya. Nah saya akan bahas dari sekian banyak kisah Alkitab, saya akan bahas dari satu kisah Esau dan Yakub ya. Boleh klik lagi. Ini dari Kejadian 27 ayat 1 sampai 45. Ya, tapi bacanya banyak sekali, waktunya akan habis banyak. Jadi saya ambil potong-potong, saya harap teman-teman nanti bisa baca di rumah Kejadian 27 ayat 1 sampai 45. Ya, tapi ini Kejadian 27 ayat 1 gitu ya. Ada ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau. Sorry, ini ada error. Ya, ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya. Serta berkata kepadanya, anakku, sahut Esau, ya Bapa, olahlah, ayat 4, olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari, sudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Jadi Ishak udah tua, ya matanya udah kabur, dia ngerasa dia udah mau mati, dan dia mau memberikan berkat kepada Esau. Ya, Esau itu suka banget makan daging gitu ya, steak, sosis, pokoknya daging lah dia suka gitu ya, iga dia suka. Nah, Esau ini gitu ya, punya hobi yang mirip sama papanya gitu, suka makan daging, suka berburu gitu ya. Dan Ishak senang sekali sama Esau. Dan akhirnya Ishak minta, ayo saya mau berkati kamu, kamu cari daging buruan, masak buat saya, lalu saya akan memberkati kamu gitu ya. Lalu akhirnya Esau pergi dan dia itu mencari buruannya gitu ya, mencari binatang atau daging yang bisa dikasih kepada papanya. Nah pada saat Esau itu pergi, Ribka tuh dengar dari luar bahwa Ishak itu mau memberkati Esau. Nah Ribka itu sayangnya sama Yakub. Ya, mungkin gitu ya karena Yakub itu orangnya tenang, Esau itu suka ekstrovert, keluar berburu gitu ya. Yakub itu lebih introvert, di dalam rumah gitu ya, tinggal di dalam rumah tenang gitu. Nah Ribka mungkin lebih cocok sebagai housewife dan juga ini mungkin anak yang muda. Dia nempelnya sama Yakub dan dia bilang, wah saya pengen anak saya itu diberkati oleh papanya. Maka mulailah muncul muslihat, ya dikasih bulu-bulu ya supaya lebat seperti Esau, lalu mamanya masakin makanan
Ya, lalu suruh Yakub itu memberikan kepada Ishak begitu. Nah, diklik lagi. Ya, demikianlah ayat 18, 19, demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," saut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepadanya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapa memberkati aku." Ya akhirnya apa yang dia lakukan? Ya bapaknya makan. Dia setelah ngecek, pegang, oh iya bener berbulu. Oh iya bajunya sama nih, bau padang rumput nih. Matanya sudah tua gak bisa ngelihat, akhirnya pegang dirasain, iya bener pas dimakan, oh makanannya daging nih, makanannya enak nih seperti yang dia suka. Maka akhirnya diberkatilah Yakub gitu ya. Diberkatilah Yakub lebih daripada Esau karena dikatakan seperti itu. Dia akan memiliki ini dan itu, punya kekayaan, berhasil, bahkan saudaranya akan menjadi hambanya. Wah, dikatakanlah seperti itu gitu ya. Tapi ternyata setelah itu Esau masuk ya. Nextnya. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, ya meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapak." Ya, jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Gitu ya. Jadi enggak ada sama sekali sampai Esau bilang, "Bapak, tolong kasih aku berkat." Ya akhirnya berkatnya itu sebuah berkat yang berat sekali sebetulnya. Bahwa hidupnya akan susah gitu ya. Bahwa dia akan hidup dari pedang gitu ya. Bahwa dia akan jadi hamba adiknya. Tapi gitu ya, kalau kamu berusaha keras maka kuk itu terlepas daripada kamu. Nah akhirnya klik lagi. Kejadian 27:41 mengatakan Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama. Ya, pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Jadi itu sesuatu hal yang besar sekali terjadi dalam jiwanya Esau. Dan dia ngelihat dia diperlakukan tidak fair, maka dia akan bunuh. Dia akan bunuh. Teman-teman, saya lihat hal kayak gini tuh ya, bukan satu atau dua hal gitu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Orang kadang karena warisan gitu ya. Semua keluarga Kristen, saya kenal satu keluarga Kristen punya anak 4 gitu ya. Semuanya baik. Ya terus begitu papanya meninggal, mamanya kena demensia. Dia langsung ribut. Dia bilang sampai, "Wah ini ini punya saya, ini punya saya." Dia udah ngetek, ini punya saya, ini punya saya, punya saya. Bahkan pada saat mamanya bilang, "Oh enggak, saya gak mau kasih ini ke kamu, ini yang ngerjain ini." Wah mulai berantem, mulai marah. Keluarga yang dekat mulai menjauh gara-gara uang gitu ya. Dan sampai akhirnya gue dendam banget nih sama adik gue. Atau gue dendam sama cici gue. Awas aja ya. Nah sesuatu hal yang seperti itu bisa muncul di tengah-tengah keluarga Kristen yang baik. Jadi kita ngeliat kayak gini kita tahu bahwa sebenarnya ada problem. Dalam keluarga itu bisa ada problem. Nah kalau Esau sama Yakub gitu ya. Apa sih sebetulnya yang muncul? Kita bisa pelajari, boleh diklik lagi? Ya, itu karena ada relasi triangulasi terjadi di keluarga Yakub. Apa tuh triangulasi gitu ya? Itu relasi di mana di mana ada kedekatan emosi gitu ya. Misalnya kita berkeluarga gitu ya. Oh, anaknya sama mamanya berkomplotan supaya memusuhi papanya. Nah ini sama nih, ada problem relasi antara Ishak dengan Ribka. Teman-teman sorry ya, saya stop nih, soalnya nggak tahu bahan saya di sini lompat-lompat. Ya, saya lanjutkan ya, sorry ya. Ada relational problem di dalam keluarga Ishak gitu ya. Tadi itu kejadian 25 ayat 28. Itu tertulis Ishak sayang kepada Esau
Sebab dia suka makan daging buruan, tapi Ribka kasih kepada Yakub. Jadi ada favoritisme di keluarganya gitu ya. Begitu favoritisme, ada disfungsi antara relasi Ishak dengan Ribka. Jadi ada kemungkinan ya, di dalam relasi mereka yang penuh kasih tadinya gitu ya, Ribka tuh didapatkan oleh hambanya Abraham, lalu dibawa kepada Ishak, lalu mereka happy. Ternyata di dalam relasi yang happy itu tidak selamanya seperti itu. Ada situasi kondisi di mana Ishak sama Ribka itu nggak begitu cocok, apalagi begitu punya anak. Ya Ishak ngerasa lebih cocok sama anaknya yang pertama dan Ribka mungkin merasa terasing. Dan begitu punya anak kedua, Ribka memiliki anak yang kedua gitu ya, merasa memiliki. Atau ada orang bilang personality clash, ciong gitu ya. Oh yang ini mama sama anak pertama ciong nih gitu ya. Jadi nggak bisa nih, nggak cocok, perlu kasih ke orang gitu atau dibiarinin. Nah ini ada personality clash. Apalagi ada satu extrovert, satu introvert gitu ya. Satu pandai berburu, satu lagi di rumah. Nah itu menjadi sesuatu hal yang berpengaruh ternyata secara signifikan di dalam kehidupan keluarga mereka gitu ya. Dan akhirnya adalah peristiwa-peristiwa tadi Esau dengan Yakub yang akhirnya konflik satu dengan yang lain. Yakub tipu Esau dan terus menerus itu terjadi dari hak kesulungan gitu ya. Hak kesulungannya diambil oleh Yakub dan juga bahkan berkatnya pun diambil oleh Yakub. Artinya apa? Ada sibling rivalry gitu ya. Lalu apalagi sih penyebabnya? Ya, kita punya keluarga bisa punya problem ya karena ada triangulasi. Ya, kita diajakin berpihak sama satu orang oleh orang tua kita untuk musuhin yang lain gitu ya. Tapi yang kedua ada disfungsi relasi. Klik lagi. Ya, ada disfungsi relasi. Kenapa? Ribka tahu akan ada berkat khusus yang Tuhan berikan kepada Yakub. Ya, kenapa? Karena Kejadian 25 itu bilang gitu ya. Tuhan ngomong pada saat Ribka berdoa, Tuhan ngomong 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar di dalam rahimmu. 1 suku bangsa lebih kuat dari yang lain, anak yang tua menjadi hamba, anak yang muda. Itu Tuhan bicara. Tapi kemungkinan besar Ishak dan Esau tidak menyadari. Ribka tahu, lalu Ribka pengen itu ada, lalu dia ngomong sama Yakub kemungkinan besar. Tapi Ishak sama Esau kemungkinan besar tidak menyadari. Nah, orang yang dapat firman seperti ini, kalau dia tahu ya nggak ada problem dengan family-nya, nggak ada disfungsi, maka dia akan memikirkan gimana caranya supaya ada keharmonisan antara anak-anaknya. Meskipun firman Tuhan bicara seperti itu. Artinya Tuhan sedang mempersiapkan anaknya yang satu, dalam hal ini Yakub, untuk memimpin, untuk punya rencana yang lebih besar. Tapi yang satu lagi gimana caranya supaya bisa mendukung hal ini dan enggak envy, enggak iri. Nah, harusnya terjadi seperti itu. Tapi yang dilakukan oleh Ribka, dia tipu suaminya sendiri. Nah ini adalah artinya ada problem ya, ada problem disfungsi relasi antara satu dengan yang lain. Ya makanya tadi ada triangulasi tadi. Klik lagi. Nah, sehingga yang ketiga itu ada relational brokenness gitu ya. Dengan adanya triangulasi, udah adanya disfungsi satu dengan yang lain, maka ada relational brokenness. Muncullah mereka itu Yakub pergi kabur dari keluarga gitu ya. Esau menjadi pribadi yang pendendam ya, dan Ishak feel hopeless betul-betul, dan Ribka tidak berdaya dan pasrah. Ini yang terjadi. Ya, artinya dalam keluarga kita sama teman-teman, kita bisa mengalami yang sama ya. Kejadian 26 ayat 34 ya, ketika Esau telah berumur 40 tahun, dia mengambil Yudit anak Beri orang Het dan Basmat anak Elon menjadi istrinya. Nah ini ternyata menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan juga bagi Ribka. Ya, jadi udah situasi kondisinya ya sudahlah, saya tidak peduli lagi, saya nggak mau ambil dari keturunan Yahudi juga gitu ya. Udah saya ambil dari daerah orang Het. Nah itu menimbulkan rasa sakit. Ini keluarga yang terpecah belah satu dengan yang lainnya. Ya makanya terjadi seperti ini gitu ya. Nah teman-teman boleh klik lagi. Nah tapi kita tahu ya dari situasi kondisi yang kayak begitu, kita bisa menjumpai kalau keluarga itu siapapun bisa masuk ke area seperti itu. Nggak ada keluarga yang sempurna. Ya tadi juga worship leader udah ngomong nggak ada keluarga yang sempurna. Iyalah, keluarga siapa sih yang sempurna? Keluarga siapa sih yang betul-betul kita bisa mengeduket anak kita baik sebaik-baiknya. Ya, ada keluarga yang kemarin juga cerita datang sama saya, dia mengeduket anaknya dengan baik di bawah terang firman Tuhan. Tiba-tiba anaknya itu pergi ke luar negeri lalu bikin asilum.
dan mengatakan bahwa dia disiksa di rumahnya karena dia gay. Realitanya nggak pernah disiksa. Realitanya keluarga selalu mendukung. Dan begitu hal itu terjadi, wah maka dia tarik anaknya kembali pulang karena kaget anaknya mau detach dari orang tuanya. Dan orang tua itu, aduh Pak Michael saya majelis, saya didik anak saya dengan baik, tapi kok bisa terjadi seperti ini ya. Nah ternyata setelah ngobrol-ngobrol konseling ya tidak sebaik yang dia bilang gitu ya. Kalau dia marah, caranya kasar segala macam, tapi memang anak ini juga bisa punya brokenness gitu ya, dan akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan keluarganya. Nah ini sesuatu hal yang mengerikan ya sebetulnya bisa terjadi di tengah keluarga kita. Nah tapi ada hal yang baik juga teman-teman. Apa yang baik? Kasih Allah kepada keluarga ya, kepada Ishak, Ribka, Esau dan Yakub itu bisa muncul ya. Nah ini dengan izin Tuhan ya, Yakub lari kepada Laban ya, akhirnya kan situasi kondisinya Yakub udah parah banget gitu ya, bahaya mau dibunuh Esau. Akhirnya Ribka bilang udah kamu pergi, dan Ishak ya udah deh kamu pergi ke Laban ya, untuk mencari keturunan di sana gitu, karena Esau memilih orang Het gitu. Nah akhirnya Yakub lari kepada Laban. Ya setelah lari di tengah-tengah itu di battle dia diberikan mimpi, dan itu suatu hal mimpi yang menguatkan buat Yakub ya, sehingga Yakub itu bernasar. Kalau Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Ayat 21, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ya, lalu Yakub menikahi Lea dan Rahel, dan dia belajar bagaimana dia berkeluarga di situ. Betapa sulitnya pada saat dia mendapatkan Rahel, yang dikasih adalah Lea. Dan dia tahu betapa sulitnya dia ditipu oleh Laban begitu ya. Dan di situ dia belajar bahwa oh ternyata Tuhan mengizinkan dia untuk pergi dari keluarganya, tapi juga Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan kepada Esau dan Yakub. Ya, klik lagi. Nah di situ Tuhan memulihkan Yakub dan Esau. Ya di situ Tuhan itu bergumul ya. Ada satu momen setelah Yakub itu bertahun-tahun meninggalkan rumah, gitu ya, lalu dia mau balik ke rumah. Nah, kenapa ada perasaan yang gak enak, perasaan yang gak nyaman. Ternyata detach dari rumah itu suatu hal yang membuat dia very dry gitu, kering banget, dan dia ngerasa bahwa wah ini saya harus kembali ke rumah. Apalagi dia tahu dia pernah berjanji. Nah pada saat pulang ke rumah teman-teman, dia ketakutan. Dia takut ketemu Esau, dia gak tahu Esau seperti apa. Gitu ya, tapi akhirnya dia tetap mengarahkan diri untuk pulang. Nah disitulah dia bergumul dengan malaikat Tuhan ya, di battle. Dan pada saat dia bergumul dengan malaikat Tuhan itu di Peniel, dan bergumul dengan Tuhan dan dia menang, maka dia tahu bahwa itu adalah Tuhan yang akan memulihkan dia ya. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, dia minta didoakan, minta diberkat. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah di sini Yakub belajar untuk bertanggung jawab atas berkat yang Tuhan berikan. Apa yang dimaksud bertanggung jawab atas berkat yang Tuhan berikan? Yakub tahu bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Dia tahu bahwa namanya itu adalah Israel. Dia tahu bahwa Tuhan memberikan peran kepada dia. Tapi dia harus menjalankan peran itu dengan baik begitu ya. Dan di saat yang lain ya, di Kejadian 33:4, Esau yang selama ini mendendam ditinggalkan oleh Yakub, ya Esau itu saat tahu Yakub mau pulang, ya Yakub kirimkan tuh ya harta bendanya, kambing dombanya, juga hamba-hambanya. Nah Esau itu tahu ada Yakub di belakang, dia lari mendapatkan Yakub, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya, lalu bertangis-tangisanlah dia. Artinya Esau juga belajar sesuatu hal. Ya, dia belajar untuk tidak meremehkan berkat dari Tuhan. Dia tahu pada saat adiknya sudah tidak ada lagi, udah nggak ada di hadapan dia, maka dia punya waktu dealing dengan dirinya sendiri dan menemukan bagaimana Tuhan itu juga mendidik dia menjadi pribadi yang lebih lembut, yang bisa mengampuni dan memulihkan dirinya. Itu Esau juga belajar ya. Nah sehingga saya lihat ya, dalam keluarga yang broken seperti itu ya, kita tuh nggak mungkin bisa mengasihi keluarga kita dari eksistensial kita sendiri teman-teman. Meskipun kita baik ya, kita punya existential goodness, artinya oh ini orang baik banget lah gitu ya.
Tapi begitu kita dilukai, kita belum tentu bisa mengasihi keluarga kita sendiri. Kecuali ada something yang beyond, di luar dari pemikiran kita, di luar dari kesanggupan kita. Yang namanya ontological goodness, something yang di luar pikiran kita. Baru kita itu bisa mengasihi. Storge itu baru bisa bergerak, mengampuni itu baru muncul. Ya, klik lagi. Ya artinya harus ada kasih agape di dalam storge gitu ya. Nah gimana sih maksudnya ada kasih agape di dalam storge? Kita harus menyadari gitu bahwa Tuhan itu telah mengasihi kita, mengampuni kita terlebih dahulu gitu ya. Dan kasih Tuhan itu loh yang melahirkan kegelisahan, melahirkan keinginan gitu ya. Untuk kita itu kembali kepada keluarga. Kalau enggak akan bisa. Dan mengekspresikan gitu ya, bahwa perbuatan yang lalu itu tidak bisa dihapus, kepribadian kita, keluarga gak bisa diubah tapi mau mengasihi. Saya pernah ketemu seorang klien yang dia itu menjumpai suaminya itu selingkuh pada saat betul-betul dia tuh mendedikasikan diri dia untuk melayani suaminya. Jadi dia kerja keras buat suaminya, dia melayani suaminya, tapi di saat yang sama suaminya selingkuh dan selingkuh dengan orang kantornya. Dan dengan terang-terangan ngomong saya selingkuh, saya gak mau balik lagi. Saya gak mau balik lagi. Nah tapi wanita ini tahu bahwa Tuhan sudah mempercayakan suaminya kepada dia. Dia berusaha, kamu butuh apa sih? Oh butuh aku dandan lebih baik, dia dandan lebih baik. Tapi ternyata suaminya marah, kamu ngapain dandan? Buang-buang uang gitu. Gak usah dandan. Kalau gak dandan, kamu itu kotor, pulang dari punya bengkel, dari bengkel kotor, bau, gak pernah dandan, gak pernah rapi, wah serba salah. Dia dandan salah, dia gak dandan salah, dia diam aja pun salah. Nah, akhirnya dia ngerasa wah ini gak mungkin. Ya, kalau ketemu orang, dia ketemu satu orang psikolog, sekuler, dia bilang udahlah bu ceraiin aja. Ngapain kamu sama suami kayak gitu, suami gak menghargai kamu, lalu dia selingkuh, dia gak mau peduli sama kamu. Cukup ngapain kita sesama perempuan diperlakukan kayak gitu, psikiaternya psikolognya perempuan. Ah, tapi dia bilang, waduh, tapi gak bisa loh. Kenapa ya? Tuhan tuh udah kasih suami sama saya dan suaminya seperti itu. Dan waktu ngomong sama saya ngobrol, saya cuma bilang, kamu gak bisa ngelihat suami kamu sebagai suami, tapi sebagai objek pelayanan kamu. Apakah kamu sanggup kamu melihat suami sebagai objek pelayanan? Jadi kalau ada orang melayani di gereja, song leader, singer, sekarang pelayanan kamu itu suami kamu. Apakah sanggup? Secara storge itu impossible teman-teman, itu udah gak mungkin bisa seperti itu. Karena itu udah rusak, udah broken, bahkan ada orang lain, gak ada kasih yang sekuat itu. Tapi karena dia tahu bahwa Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi dia pada saat dia pun berdosa gitu ya. Maka dia bilang, oke, Pak Michael, saya anggap suami saya pelayanan saya deh. Saya gak tahu deh dia mau ludahin saya, mau ngomongin saya apa, melayani ataupun enggak, saya tidak tahu seksual dia mau atau enggak, saya enggak pusing, saya betul-betul melayani Tuhan dan objeknya adalah suami saya. Itu luar biasa, saya enggak tahu dia dapat kekuatan itu dari mana, ya. Yang saya tahu itu cuma dari Tuhan. Karena dari dirinya sendiri enggak mungkin. Dan dia melayani suaminya bukan hanya sebulan 2 bulan, bertahun-tahun seperti itu, dan suaminya terang-terangan selingkuh di depan istrinya. Datang ke saya, suami datang tatoan apa segala macam. Wah, saya jelek-jelekin istrinya, padahal saya tahu dari sisi lain. Istrinya datang, Pak, gak usah bilang saya datang, gak usah bilang saya datang. Saya ngelihat, waduh, sebagai laki-laki, saya pengen hajar juga tuh, brengsek banget tuh laki-laki, brengsek banget. Tapi sebagai konselor, ya udah, saya diem aja gak bisa ngapa-ngapain. Nah begitu ngelihat seperti itu, selama bertahun-tahun Tuhan bekerja. Tuhan bekerja pun aneh. Tiba-tiba selingkuhannya itu tinggalkan dia. Lalu selama ini dia dikasih uang juga sama selingkuhannya, diambil semuanya sehingga dia itu gak punya apa-apa lagi. Dia stres, dia dipecat dari kantornya, dia kehilangan uang, dia gak disupport sama sekali, sampai akhirnya dia cuma bisa pulang kembali ke istrinya. Nah di situ dia harus dealing dengan situasi kondisi dia dengan malu, dengan marah, masih egonya tinggi kepada istrinya, tapi istrinya tetap diam. Dan Tuhan terus kerja, sampai akhirnya tuh saat suaminya menyadari bahwa gila ternyata yang dia lakukan itu fata morgana. Dia cuma mencintai seseorang yang gak ada. Dan dia kembali kepada istrinya. Luar biasanya lagi, istrinya masih mau terima dia.
apa adanya. Nah saya percaya sekali itu bukan storge, it's impossible, itu agape. Nah kalau agape itu ada gitu, baru storge itu bisa berfungsi dengan baik. Tapi kalau agape itu nggak ada, storge itu hanyalah sebuah storge. Gitu. Klien saya yang lain cuma disentil sama suaminya tanda kutip, nggak dikasih uang gitu ya. Keluarga Kristen juga nggak dikasih uang buat sehari-hari, dia benci lalu dia ceraiin. Dia datang, Pak Michael nih saya udah datang, saya mau sidang karena suami saya tidak kasih saya uang. Wah saya pikir ya, yang satu udah sampai digituin masih mau bertahan, yang satu gara-gara nggak dikasih uang dia mau ceraiin suaminya. Gak mungkin ada storge yang baik kalau tidak ada agape atau kasih Tuhan yang murni. Nah di depan teman-teman akan belajar lebih dalam mengenai agape. Nah klik lagi. Sebelumnya sorry. Ya sehingga kasih storge itu yang tadinya impossible itu bisa jadi possible. Bisa jadi memungkinkan gitu ya setelah di drive dengan kasih Tuhan, kasih agape. Maka kasih storge dapat lahir dengan genuine, dengan tulus untuk mengasihi anggota keluarga gitu ya. Dan tandanya apa sih? Tandanya ada pengampunan, penerimaan tanpa syarat, penghargaan, dan less ego. Itu tandanya kasih storge yang didrive oleh agape. Ya saya cerita pengalaman saya sendiri ya teman-teman. Saya tuh punya family yang family dekat gitu ya. Yang om saya ini pernah mengalami brokenness di dalam keluarga gitu ya. Sehingga dia kabur dari rumah, ya, dari Surabaya ke Bandung, lalu ke Manado, kemana segala macam gitu ya. Sampai akhirnya dia pulang lagi, lalu dia menikah. Nah ada satu momen dia itu kembali ke Manado, lalu dia pulang-pulang tiba-tiba bawa anak. Jadi kita semua keluarga kaget. Karena loh kok bisa ya gitu ya. Ini dengan oke lah dengan pengalaman hidupnya yang begitu lelah gitu ya. Dengan orang tua dan segala macam. Tapi kita rasa udah oke. Tapi ternyata enggak, dia pergi, dia pulang bawa anak. Nah itu tante saya itu marah luar biasa. Tadinya tuh usir gitu ya. Dia kasih uang ke selingkuhannya om untuk udah pergi. Jangan ganggu-ganggu lagi gitu ya. Dan akhirnya kasih uang begitu banyak supaya pergi. Tapi om saya masih kontak-kontakan gitu ya. Nah tante ini waduh dia stres sekali, frustasi sekali. Sampai akhirnya apa yang dia lakukan? Dia juga berdoa. Karena dia pengen keluarga ini kembali pulih relasinya. Ya keluarga kami itu benar-benar relasi keluarga itu dijaga sekali. Tapi biar gimana pun tetap aja ada situasi kondisi tertentu yang seperti itu gitu. Nah akhirnya tante ini berdoa dan berdoa. Sampai dia merasa dapat kekuatan daripada Tuhan. Dan dia juga sama, dia bilang it's okay. Saya mau terima kembali suami saya. Dan akhirnya suaminya tetap diterima, istrinya tetap, selingkuhannya tetap disuruh pergi meskipun udah punya anak dan dia mau didik anaknya. Maka anaknya pun diambil, anak yang bukan miliknya sebetulnya, tapi diambil, dibesarkan, sampai diberikan usaha, sampai dinikahi, tetap dia support. Dan akhirnya betul-betul sampai sekarang anak itu menjadi bagian dari keluarga kami. Sama-sama, jadi waktu ulang tahun kami happy birthday, kami juga merayakan gitu ya. Dan juga ya bersukacita bersama-sama. Nah saya ngelihat ya kok bisa ya ada pengampunan, ada penerimaan tanpa syarat gitu ya. Ada penghargaan gitu ya. Bahkan bisa melihat bahwa iya saya menghargai kamu kelebihan-kelebihannya gitu. Sampai om saya meninggal itu tante saya betul-betul memberikan suatu penghargaan yang luar biasa. Egonya itu seperti gak ada. Nah saya tanya kenapa bisa begitu. Dia bilang iya karena tahu sih gitu. Mungkin ini cara Tuhan pakai saya untuk pelihara anak itu. Kalau enggak anak itu akan enggak tahu akan menjadi siapa, fatherless, motherless, jadi Tuhan pakai. Wah buat saya, kalau memang enggak ada agape, enggak ada kasih Kristus, maka hal-hal kayak gitu tidak akan pernah terjadi. Maka storge itu bisa jadi possible kalau Tuhan itu ada di tengah-tengah keluarga kita. Nah apapun pergumulan kita nih, ya entah pasangan kita kepleset, selingkuh gitu, ataupun ada isu finansial dan akhirnya tidak bisa merawat dan memelihara keluarga, ataupun problem-problem yang lain dengan mertua, dengan lain-lain gitu, itu akan
hilang, tanda kutip gitu ya. Maksudnya itu akan berangsur-angsur pulih pada saat justru kita tuh menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Nah sehingga yang ketiga itu, klik lagi. Nah ada integrated life. Integrated itu apa sih gitu ya. Integrated itu kalau di psikologi ada satu situasi kondisi di mana anak bertumbuh dari anak ke remaja, pemuda sampai dia dewasa, sampai dia lansia. Nah lansia itu pilihannya ada dua, integrity versus despair. Yaitu bahasa psikologi, integrity itu semuanya jadi satu utuh. Ya, melihat bahwa aduh saya tuh ada berkat Tuhan, ada berkat khusus gitu ya. Menjadi pribadi yang ngelihat wah saya duduk di tengah-tengah entah lagi Natal atau lagi ulang tahun. Lalu ngelihat anaknya, cucunya, mantunya, cicitnya semua kumpul bersama-sama giving respect. Kayak Imlek semua kumpul tapi bukan untuk cari duit tapi betul-betul suatu pengalaman yang menyenangkan. Ada emosi yang mengalir yang positif di situ gitu ya. Ada doa-doa di situ. Itu integrated life. Ngerasa aduh kalau lihat ke belakang nih saya nggak nyesel sama hidup saya. Saya bisa mengampuni, saya bisa memaafkan, saya bisa ngumpulin semua anak-anak sehingga tua dan kita tuh bisa menikmati. Nah kita tuh akan jadi tua Bapak Ibu gitu ya. Maka firman Tuhan juga bilang hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kita gak hidup tuh hari ini aja. Kita gak hidup dengan orang tua kita gak hidup dengan pasangan kita aja. Suatu saat kita akan hidup dengan anak cucu menantu kita. Nah disitulah justru ya ada keistimewaan, kebanggaan, kasih sayang yang genuine gitu ya. Melihat kita itu bisa dealing dengan keluarga kita yang dulu gitu ya. Yakub, Esau bisa ngelihat keluarganya dulu Ishak dan Ribka, lalu memiliki keluarga sendiri, Yakub punya keluarga sendiri, Esau punya keluarga sendiri dan semua cukup. Dan kita pun punya keluarga sendiri, lalu kita bisa duduk di tengah-tengah anak, cucu, menantu melihat kemuliaan Tuhan terjadi dengan segenap anggota keluarga kita. Nah itu storge yang Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sempurnakan. Sehingga akhirnya kita bisa merasakan kasih Tuhan. Nah kita as a parent, as storge itu kita gak cuma lahir, lalu kita punya pasangan tapi sampai terus. Nah ini kita belum sampai situ teman-teman. Tapi justru dari sekarang kita belajar untuk menghadirkan agape itu di dalam storge. Maka storge itu menjadi possible gitu ya. Dan Tuhan kita bisa merasakan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Seperti Tuhan juga berikan kepada Yakub dan juga Esau gitu ya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya mari kita berdoa ya. Tuhan kami menyadari Tuhan kami lahir di tengah-tengah keluarga yang tidak sempurna. Pada saat kami membangun keluarga itu pun tidak sempurna. Kami membawa beban emosi kami masing-masing. Kami membawa pengalaman masa lalu, memori yang tidak menyenangkan. Masing-masing satu dengan yang lain. Sehingga pada saat hal itu terjadi bertemu dengan pasangan kami ada clash-clash yang terjadi dan memberikan berbagai macam hal. Kami mengucap syukur kalau Tuhan memelihara kehidupan kami dan menjaga keluarga kami. Tapi kami tahu Tuhan ada keluarga yang tertriangulasi, keluarga yang mengalami dysfunction dan bahkan broken ya Tuhan. Dan dalam situasi kondisi seperti itu kami juga boleh melihat bahwa Tuhan mampu untuk menghadirkan kasih Tuhan yang genuine, kasih Tuhan yang penuh kuasa itu, agape yang memperkuat kasih kami di dalam keluarga, kasih storge itu ya Tuhan. Karena itu Tuhan kami tahu kasih kami terhadap keluarga tidak bisa dilepas dan tidak mungkin dilepas dari kasih Tuhan. Karena jika kami lepas maka ada kemungkinan yang amat sangat besar kami juga mengalami kegagalan dan kekecewaan demi kekecewaan ya Tuhan. Karena itu Tuhan kami memohon supaya kasih-Mu boleh merangkul, boleh menyeruak masuk ke dalam kasih storge yang ada di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Dan betul-betul dari kasih itu kami boleh mengasihi tanpa syarat, kami boleh menerima, kami boleh mengampuni setiap hal-hal bahkan yang menyakitkan dan mengecewakan di masa lalu. Karena kami tahu Tuhan bahwa kami pun sebetulnya harus melayani Tuhan. Nah Tuhan berikan keluarga kami, entah suami atau istri, anak-anak dengan segala macam kesulitannya. Kami tahu itu adalah sebuah sarana bagaimana kami boleh mengasihi Tuhan dengan tulus. Dan keluarga kami adalah objek pelayanan kami untuk kami dedikasikan kepada Tuhan. Tuhan ini setiap kami. Dan hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi kami juga memohon supaya Roh Kudus yang terus-menerus mengingatkan, menolong kami menjadi pribadi-pribadi yang membawa kasih storge
yang didrive oleh kasih agape itu di rumah kami masing-masing. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.